Bab ke-188. Itu kan Umi dan Raihan. Mau apa malam-malam kemari? Apa? Umi dan Raihan? Aileen menggeser posisi suaminya dan ikut melihat pada layar monitor. Di sana terlihat Umi dan Raihan berdiri di depan pintu. Buka atau tidak? Tanya Alfian. Bermaksud meminta izin istrinya. Bukalah, Mas. Kasihan. Mungkin ada sesuatu yang penting sampai mereka kemari malam-malam. Ya sudah. Aku buka, ya. Alfian segera membuka pintu. Assalamualaikum, Nak Alfian, Nak Aileen. Waalaikumsalam, Umi. Balas Aileen. Maafkan Umi datang di larut malam seperti ini. Wanita paruh-baya itu terlihat ragu. Raihan merangkul bahunya seolah sedang menguatkan. Kedatangan kami pasti sangat mengganggu, tapi ada hal penting yang ingin Umi bicarakan dengan kalian. Alfian mendesah panjang. Sudah tertebak dalam pikirannya maksud kedatangan Umi dan Raihan ke apartemen. Mari masuk dulu, Umi. Kita bicara di dalam saja. Aileen melirik Alfian sekilas. Ia lantas merangkul Umi untuk masuk dan duduk di ruang tamu. Melihat Umi yang tampak sedikit gelisah, Aileen pun dapat menebak bahwa sedang terjadi sesuatu yang tidak beres dengan Melati. Ada apa, Umi? Tanya Aileen. Melati, Nak Aileen. Wanita paruh-baya itu tampak berkaca-kaca. Melati putus asa dan mencoba mengakhiri hidupnya. Malam ini, Umi, Abah dan Raihan beruntung karena menemukannya mencoba gantung diri di kamar. Tapi hari-hari berikutnya, Umi tidak tahu masih bisa menjaga atau tidak. Umi takut Melati akan mengulangi hal yang sama. Astagfirullah. Aileen ikut gelisah. Berbeda dengan Alfian yang sedikit lebih tenang. Lalu bagaimana keadaan Melati sekarang? Dia masih terus menangis. Umi tidak tahu harus bagaimana lagi menghadapi dia. Wanita itu menggenggam tangan Aileen. Apa boleh Umi bicara berdua dengan kamu, Nak? Sejenak Aileen melirik Alfian demi meminta izin. Ia baru memenuhi permintaan Umi untuk bicara berdua setelah Alfian memberi anggukan kepala. Kita bicara di dalam saja, Umi. Dua wanita itu segera beranjak. Meninggalkan Alfian dan Raihan di ruang tamu. Sepanjang duduk di sana, Raihan memilih diam dengan kepala menunduk. Tatapannya kosong. Ia terkesan lebih tenang dan tidak gegabah. Sementara itu di sudut ruangan lain, Aileen menyeka air mata setelah mendengar cerita Umi tentang kondisi Melati. Ia paham betapa beratnya berada di posisi Umi. Dan seorang ibu akan selalu mampu melakukan apapun untuk melindungi putrinya. Atas nama Mas Alfian, saya benar-benar minta maaf, Umi. Saya yakin suami saya tidak ada niat untuk melecehkan Melati. Tapi, saya akan bicara lagi dengan Mas Alfian setelah ini. Maafkan Umi sudah membuat kalian repot dan meminta hal mustahil seperti ini. Umi menyeka air mata dengan sehelai tisu. Saya mengerti, Umi. Kalau saya ada di posisi Umi, saya pun akan melakukan hal yang sama. Umi membelai puncak kepala Aileen. Terima kasih atas kemurahan hati kamu, Nak. Sekarang Umi mengerti kenapa Nak Alfian begitu mencintai kamu dan menolak untuk menikah lagi dengan wanita lain. Tidak. Sejak awal aku sudah bilang aku lebih baik dilaporkan dan mendekam di penjara daripada harus melakukan ini. Suara tegas Alfian memenuhi sesi kamar. Sebuah penolakan baru saja terlontar dari mulutnya. Permintaan Aileen benar-benar tidak masuk akal dan gila baginya. Aileen mendekat dan memeluk sang suami yang berdiri membelakangi dirinya. Sejenak ia menyandarkan kepala di punggung tegap itu. Mas, aku tahu kamu merasa berat. Aku juga merasakannya. Memang sakit, tapi ini demi kebaikan semua orang. Untuk aku, kamu, anak-anak, dan keluarga kita yang lain. Apa sudah tidak ada cara lain lagi? Aileen, hidup itu penuh dengan pilihan.
Jangan sampai kamu memilih jalan yang salah. Sekali lagi Alfian menekan suara. Tanpa disadari Aileen dan Alfian, Boy sejak tadi berada di depan kamar. Pintu yang menyisakan sedikit celah membuatnya dapat mendengar perdebatan antara kedua orang tuanya. Riana sedang mengoles selai coklat ke permukaan roti tawar saat Galih datang dan memeluknya dari belakang. Ekspresi terkejut Riana yang sangat menggemaskan membuat Galih tidak tahan untuk membenamkan ciuman di pipi. "Mas, jangan begini. Kalau dilihat Phil gimana?" Ucap Riana berusaha melepas tangan sang suami yang melingkar di perut. "Tidak apa-apa. Phil lagi di sebelah sama si Senorita." Riana tertawa kecil. Setiap kali teringat keponakan kecilnya itu, ia akan merasa gemas. Bian sangat mirip dengan dirinya di masa lalu. Apalagi jika mendengar Alfian atau Galih memanggilnya dengan nama Senorita. "Main apa? Apalagi kalau bukan pura-pura jadi ibu-ibu arisan." Riana tersenyum. Namun, sedetik kemudian senyumnya tiba-tiba redup. "Aku habis bicara dengan Aileen. Aku juga habis bicara dengan Alfian." Galih membuang napas panjang dan meraih segelas air putih. "Ini keputusan yang gila. Kalau aku jadi Aileen, mungkin aku juga akan melakukan hal yang sama. Mas, kamu mendukung semua ini?" Galih menatap dengan kerutan dalam di antara kedua alis tebalnya. "Sebagai seorang istri, aku pun akan melakukan apa saja untuk menjaga rumah tanggaku, anak-anakku, keluargaku yang lain. Berada di posisi Aileen memang sangat sulit. Dia dipaksa memilih kehilangan suami atau tetap bersama suami dengan memendam rasa sakit. Tapi Alfian sudah memilih penjara, kan? Aku rasa itu lebih baik. Di mata Alfian mungkin penjara lebih baik. Tapi bagaimana dengan Aileen? Kamu tahu sendiri kondisi kesehatan Alfian seperti apa. Aileen benar, suaminya dipenjara sama saja dengan membunuhnya secara perlahan. Pengobatan Alfian akan terhambat, dia akan tertekan dan mungkin kondisi fisiknya akan drop. Kamu masih ingat 6 tahun lalu, saat Alfian koma? Aileen tidak akan mau itu terulang kembali. Kalian para wanita memang punya pemikiran aneh. Aku tidak tahu hati kalian itu terbuat dari apa." Riana tersenyum. "Aku percaya adikku adalah wanita yang sangat kuat. Dia sudah menjalani banyak ujian dalam hidupnya. Satu hal yang kupelajari darinya adalah, dia tidak pernah membenci orang-orang yang sudah melukainya. Wanita sebaik dia, insya Allah akan dihadiahi surga." Galih terdiam seraya memikirkan segala ucapan istrinya. "Jadi bagaimana dengan Alfian?" Galih kembali menarik napas dalam sebelum berkata. "Dia sudah setuju setelah Aileen berhasil meyakinkannya." Siang itu rumah Abah terlihat ramai oleh kehadiran para tetangga. Semua orang baru saja menyambut kedatangan keluarga Darmawan. Suasana terasa hangat oleh pertukaran suara orang-orang. Alfian sudah duduk mantap di depan meja dengan seorang lelaki berjas hitam dengan peci. Ada Galih, Joe dan Bara yang mendampingi. Sementara Aileen duduk di sisi lain bersama Riana dan anak-anak. Sejak memasuki ruangan itu, Riana tidak pernah melepas genggaman tangan adiknya. "Kamu baik-baik saja?" bisik wanita itu. Aileen mengangguk pelan. Sorot matanya tertuju pada sang suami. Sejak duduk di depan penghulu, Alfian tak pernah melepas pandangannya dari sang istri. Mata Aileen yang sembab, namun bibirnya melukis senyum. Terasa sangat menusuk jantung Alfian. Tak lama berselang, Melati keluar dari sebuah kamar dengan dituntun Umi. Ia terlihat cantik dalam balutan kebaya putih sederhana. Umi membawanya untuk duduk di sisi Alfian. Sejenak ia melirik Alfian yang enggan menatapnya. Kemudian melirik Aileen dan juga Riana dengan senyum penuh bahagia. "Bisa dimulai?" tanya seorang lelaki yang duduk di depan Alfian. "Silakan," balas Galih. Suasana ruangan seketika hening. Tidak ada yang mengeluarkan suara. Bahkan Bian yang duduk di sisi papanya tampak merengut. Seakan tak rela jika papanya harus menikah lagi. "Saudara Alfian Setio Darmawan, saya nikahkan dan kawinkan kau dengan saudari,
Melati Anindi binti Aiman Santoso dengan mas kawin uang tunai sebesar 10.000 rial, tunai karena Allah. Selama beberapa saat Alfian terdiam. Matanya terpejam dengan hela napas berat.